الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله ولذكر الله أكبر. Hadirin kaum muslimin, muslimat, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Buat langkah yang pertama, marilah selalu kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan saat ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa masih memberikan kepada kita segala macam karunia, segala macam nikmat-Nya, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan. Sehingga dengan segala nikmat-nikmat inilah kita masih dapat melakukan rangkaian ibadah pada hari yang sangat istimewa, pada Idul Adha 1445 Hijriah. Semoga Idul Adha tahun ini menjadi Idul Adha terbaik yang pernah kita jalani. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semua sabda dan perilakunya itu adalah uswatun hasanah, suri tauladan, contoh panutan yang baik bagi setiap kita umat Islam. Dan pula salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian, pula kepada seluruh alim ulama, mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin yang mutabar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat jamaah salat Id yang dirahmati Allah. Idul Adha, hari raya Idul Adha ini tidak lepas daripada mengenang perjalanan spiritual Nabiullah Ibrahim alaihi salam bersama dengan keluarganya, Nabi Ismail alaihi salam dan juga istrinya Hajar, yang mana perjalanan hidup mereka ini diabadikan kisahnya oleh Allah di dalam Al-Quran, kemudian dijadikan ibadat dalam syariat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiullah Ibrahim, beliau banyak Allah berikan kelebihan-kelebihan yang kelebihan ini tidak didapat oleh nabi-nabi yang lainnya. Di antara keutamaan yang Allah berikan kepada Nabiullah Ibrahim adalah, pertama, Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kalau Abul Bashar, bapaknya manusia, itu gelar Nabi Adam. Sedangkan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, ini adalah gelar kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kenapa Nabi Ibrahim digelar dengan Abul Anbiya?
Karena lewat garis silsilahnya lah, lewat dua anaknya lah lahir nabi-nabi setelah beliau. Lewat anaknya Ishak lahir Nabi Ya'qub, Yusuf, Ayub, sampai dengan kepada Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Lewat anaknya Ismail lahirlah anak cucu cicit sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semua nabi setelah Nabi Ibrahim bergaris silsilah daripadanya, dikenallah Nabi Ibrahim itu dengan julukan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kemudian keutamaan yang kedua Allah berikan kepada Nabi Ibrahim adalah namanya dan juga keluarganya selalu disebutkan besertaan dengan nama Nabi Muhammad dalam bacaan solawat kita. Tepatnya pada saat duduk tasyahud akhir dalam solat kita berkata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Selalu kita bacakan salawat kepada Nabi Muhammad, juga kita sertakan untuk Nabi Ibrahim bersama dengan keluarganya. Kemudian keutamaan yang ketiga Allah berikan kepada Nabi Ibrahim adalah Nabiullah Ibrahim mendapatkan predikat Khalilullah, kekasih, orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Wattakhadallahu Ibrahima khalila." Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil, kekasih, orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bagaimana bisa Nabiullah Ibrahim dari seorang hamba biasa kemudian diangkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang luar biasa? Nabi Ibrahim lahir dari ayah yang tugasnya membuat berhala, kemudian mengajak orang-orang, beliau menjadi rasul untuk mengajak orang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa beliau dari seorang biasa kemudian diangkatkan derajatnya oleh Allah menjadi makhluk terbaik nomor 2 setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Nabiullah Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah, seorang kekasih yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya banyak ujian-ujian yang dilewati oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Dengan lewat takwanya Nabiullah Ibrahim alaihi salam pun diangkatkan derajatnya oleh Allah menjadi orang mulia seperti yang tadi telah disebutkan. Ada banyak peristiwa-peristiwa, ujian-ujian yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim dalam masa hidupnya. Beliau melewati semua itu dengan penuh kesabaran sehingga Allah angkatkan derajatnya menjadi hamba yang luar biasa. Pada hari ini kita akan bahas apa saja perjalanan-perjalanan itu, sekaligus pesan moral apa yang bisa kita petik daripada peristiwa ujian yang dilewati oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Pertama, dulu Nabiullah Ibrahim pernah mencari Tuhan. Dikisahkan dalam surat Al-An'am ayat 74. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar. Ingatlah wahai Muhammad tatkala Nabi Ibrahim berkata bagi ayahnya Azar. Beliau berkata, wahai ayah, atattakhidhu asnaman aliha. Kenapa engkau menjadikan patung-patung itu sebagai Tuhan? Patung itu tidak bisa berbicara, patung itu tidak bisa mendengar. Jadi apapun yang kita mohon dia tidak bisa mengabulkannya. Kenapa wahai ayah engkau menjadikan patung itu sebagai Tuhan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Sesungguhnya aku melihatmu wahai ayah bersama dengan kaummu di dalam kesesatan yang nyata. Akhirnya Nabiullah Ibrahim pun keluar dari rumah. Wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin. Nabi Ibrahim pun melihat alam semesta. Beliau melihat langit dan bumi
agar beliau bertambah yakin kira-kira siapa Tuhan sebenarnya. Falamma jana alaihi lail ra'a kaukabah. Maka tatkala tiba waktu malam, Nabiullah Ibrahim melihat bintang keluar cahayanya yang begitu indah. Qala hadza rabbi. Beliau berkata, inilah Tuhan saya. Falamma afala, maka tatkala bintang itu tenggelam, cahayanya hilang, beliau berkata, la uhibbul afilin. Aku tidak suka Tuhan itu tenggelam. Karena Tuhan sifatnya harus ada dan selalu ada. Falamma ra'al qamara bazighah. Maka tatkala Nabiullah Ibrahim melihat bulan yang terbit, cahayanya lebih terang daripada bintang, qala hadza rabbi. Beliau berkata, inilah Tuhan saya. Falamma afala, maka tatkala bulan juga tenggelam, qala, beliau berkata, la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhallin. Sungguh seandainya Tuhanku tidak memberitahu kepadaku siapa dia sebenarnya, maka sungguh aku akan termasuk sebahagian daripada orang-orang yang sesat. Falamma ra'al syamsa bazighah. Maka tatkala Nabiullah Ibrahim melihat matahari yang terbit, cahayanya lebih terang, lebih besar daripada bulan dan bintang, qala hadza rabbi hadza akbar. Nabiullah Ibrahim berkata, inilah Tuhan saya. Ini lebih besar daripada bulan dan juga bintang. Falamma afalat, maka tatkala matahari pun tenggelam, beliau berkata, ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Wahai kaumku, aku melepaskan diri dari apa yang kalian persekutukan. Itu semua yang kalian sembah itu yang ada di alam semesta, semua itu bukan Tuhan. Karena semua itu sifatnya fana. Semua itu sifatnya tidak ada yang kekal. Dan Tuhan itu wajib bersifat dengan kekal selama-lamanya. Kapanpun kita hamba membutuhkan, maka Tuhan akan selalu ada, siap untuk menyelesaikan segala urusan-urusan kita. Akhirnya setelah itulah baru Nabiullah Ibrahim mendapatkan ilmu dengan yakin bahwasanya Allah Tuhan adalah Allah yang menciptakan semua yang ada di alam semesta. Allah yang menciptakan bulan, yang menciptakan bintang, dan yang menciptakan matahari, itulah Tuhan. Barulah setelah itu Nabiullah Ibrahim berkata, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Beliau pun mendekatkan diri kepada Allah, beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pesan moral daripada peristiwa ini? Hikmah yang kita ambil daripada peristiwa ini adalah dalam beragama yang terlebih dahulu itu adalah kita mengenal siapa dulu Tuhan kita. Kita mengenal siapa Allah. Caranya kita mengenal dengan mengenal Allah lewat sifat-sifatnya. Kita pelajari ilmu tauhid, yang mana dalam ilmu tauhid disitulah diajarkan kita bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita mempelajari tauhid, barulah kita pelajari fikih tasawuf, kita pelajari bagaimana tata cara ibadat yang benar, dan kita pelajari bagaimana caranya agar amal ibadat yang sudah kita lakukan itu pahalanya tetap tidak dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting dalam beragama yang paling utama mengenal siapa Allah, dan kita wajib memiliki ilmu pengetahuan. Karena ibadat yang kita lakukan ini akan sia-sia apabila kita tidak mengenal siapa Tuhan kita. Ibadat yang kita lakukan akan sia-sia apabila kita tidak punya ilmu, tidak tahu bagaimana cara melakukan ibadat-ibadat tersebut. Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi. Orang-orang yang ingin mendapatkan dunia wajib punya ilmu. Ingin jadi tukang juga wajib punya ilmu. Ingin jadi dokter wajib punya ilmu. Apapun cita-citanya tentang dunia wajib punya ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Orang-orang yang ingin akhirat juga wajib punya ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Maka orang-orang yang juga ingin mendapatkan dua-dua, dunia akhirat, wajib memiliki ilmu. Jadi ilmu ini kunci agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, bahagia dunia juga bahagia kelak di yaumil akhirat. Kemudian peristiwa yang kedua,
Dulu Nabiullah Ibrahim alaihissalam beliau pernah diusir daripada kampung halamannya. Ini berawal pada kala itu Nabiullah Ibrahim menghancurkan semua berhala yang disembah oleh kaum-kaumnya. Semua berhala yang ada di istana dihancurkan oleh Nabiullah Ibrahim dengan kampak. Beliau sisakan satu patung yang paling besar. Kemudian beliau sangkutkan kampak ini di leher patung yang paling besar itu. Kemudian pulang Nabi Ibrahim. Saat orang-orang balik ke istana, mereka memperdapati istananya berhala sudah pada hancur semua. Mereka pun berpikir kalau yang menghancurkan ini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga Raja Namrus, Raja Zalim yang berkuasa tatkala itu pun memanggil Nabi Ibrahim, mempertanyakan kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, benarkah kamu yang menghancurkan semua patung-patung berhala ini?" Lalu Nabiullah Ibrahim bilang, "Wahai Raja, jangan engkau tanyakan kepada saya. Coba engkau tanyakan pada berhala yang paling besar ini. Saya pikir, menurut saya, ini yang menghancurkan adalah berhala yang paling besar ini. Toh buktinya kampak ada di leher dia." Tersinggung mendengar perkataan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Iya, Raja tersinggung. Bodoh-bodohnya Raja, karena dia sembah patung, dia juga tahu patung itu nggak bisa diajak bicara. Dia juga tahu patung itu tidak bisa dia tanyakan dan tidak bisa menjawab pertanyaannya. Mendengar disindir, disinggung Raja oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Raja pun marah. Sampai akhirnya Nabiullah Ibrahim pun diberikan hukuman. Hukumannya adalah dibakar hidup-hidup. Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim. Beliau diselamatkan daripada bara api yang sangat besar. Saking besarnya api, burung saja tidak bisa melintasinya. Akan terpanggang bila melewati di atas api yang dibakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allah berikan mukjizatnya. Allah berikan kehebatannya, kudrahnya, bahwa Nabiullah Ibrahim tidak terbakar di dalam api yang besar. Raja pun tidak sanggup lagi caranya untuk memberikan hukuman kepada Nabiullah Ibrahim. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim pun diusir daripada kampung halamannya. Pesan moral daripada peristiwa ini adalah, tatkala kita berusaha untuk menjadi orang baik, atau tatkala kita berusaha untuk mengajak orang untuk menjadi orang yang baik, tentunya akan banyak rintangan, akan banyak cobaan yang kita hadapi. Maka tugas kita adalah bersabar melewati ujian itu, bersabar melewati rintangan-rintangan itu. Maka insya Allah dengan lewat kesabaran kita akan bisa mencapai kebahagiaan yang kita maksud. Kalau dulunya kita nggak pernah sholat berjamaah, sekali-kali kita sholat berjamaah, pasti akan ada orang yang katakan ke kita, "So alim, so ibadat." Kalau dulunya kita tidak pernah hadir dalam majelis ilmu, kali ini kita berusaha hadir dalam majelis ilmu, akan ada orang yang berkatakan kepada kita, "So alim, so ibadat." So jadi orang baik. Kalau dulunya kita nggak pernah bersedekah, kali ini kita bersedekah, akan ada orang yang tidak senang dengan kita dan mengatakan sesuatu kepada kita. Maka tugas kita adalah jalankan terus ibadat yang kita inginkan, jangan pedulikan apa yang mereka katakan. Kenapa? Karena ujian yang Allah berikan kepada kita ini tidak seberat yang Allah berikan kepada dulu kepada para nabinya. Kita mengajak orang untuk berbuat kebaikan, tidak pernah dilempar batu seperti Nabi Ibrahim, tidak pernah dilempar batu seperti Nabi Muhammad. Kita mengajak orang kepada kebaikan, tidak pernah dibakar dalam api seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi ujian yang kita jalani, ujian yang kita hadapi, ini tidak seberat dengan yang dihadapi oleh Nabi-Nabi Allah sebelumnya. Maka lakukanlah terus kebaikan. Apabila ada orang yang tidak senang dengan kita, abaikan. Abaikan. Jalani terus dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Insya Allah kita akan menjadi orang yang selalu dalam keadaan berbuat kebaikan. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian peristiwa yang ketiga, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dulunya beliau selalu berdoa minta kepada Allah untuk dikaruniakan anak. Namun Allah subhanahu wa ta'ala baru mengkaruniakan anak pertama Nabi Ibrahim itu tatkala usianya 86 tahun.
86 tahun pada adat orang-orang akan putus asa, tapi Nabiullah Ibrahim beliau tidak putus asa. Beliau terus berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah ya Tuhanku, karuniakanlah aku anak yang soleh. Ya Allah ya Tuhanku, karuniakan aku keturunan yang soleh. Selalu beliau berdoa minta kepada Allah dengan ikhtiarnya, tidak pernah putus asa. Allah karuniakan kepadanya seorang anak tatkala usianya 86 tahun setelah melewati penantian yang sangat-sangat lama. Pesan moral daripada peristiwa ini untuk kita adalah apapun yang kita inginkan, apapun yang kita harapkan, kadang-kadang itu tidak semudah yang kita bayangkan. Kadang-kadang itu butuh doa, butuh ikhtiar, butuh selalu dalam keadaan kita istiqamah melakukan doa dan ikhtiar. Maka yakinlah dengan lewat doa, dengan lewat ikhtiar, dengan lewat istiqamah, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan segala permintaan-permintaan kita. Allah akan memberikan segala apa yang kita inginkan. Kadang ada sebahagian di antara kita yang belum dikaruniakan oleh Allah anak, janganlah putus asa. Nabiullah Ibrahim selalu berdoa. Nabiullah Ibrahim selalu berusaha. Usia 86 baru Allah kabulkan hajatnya. Allah kabulkan keinginannya. Maka begitu juga dengan kita, tidak ada yang mustahil dan jangan pernah putus asa. Selalu dalam berbuat, selalu dalam berdoa, insya Allah akan kita capai apa yang kita inginkan. Kemudian yang keempat, Nabiullah Ibrahim alaihi salam, beliau pernah mendapatkan perintah dari Allah, anaknya yang baru lahir untuk dibawa dari Palestina ke Mekah. Dibawa dari Palestina ke tanah Arab dan ditinggalkan di sana tok bersama anak dan istrinya saja. Adapun Nabiullah Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk kembali ke Palestina untuk berdakwah, mengajak orang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini berat. Sekalipun berat, Nabiullah Ibrahim tetap menjalankan perintah Allah. Anaknya yang baru lahir bersama dengan istrinya Hajar, beliau bawa ke tanah Arab, beliau tempatkan tepat di sisi Ka'bah. Di situ yang hebatnya hadirin hadirat jamaah sekalian, istrinya berkata kepada sang suami, wahai suamiku, ahadza min amrillah, apakah ini perintah dari Allah? Suaminya menjawab, hadza min amrillah. Benar, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala itu berpisah mereka berdua, sama-sama saling bertawakal, menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin kalau mereka menjalankan apa yang Allah perintahkan, Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan mereka. Nabiullah Ibrahim hanya berkata kepada Allah, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, sesungguhnya aku ya Allah mempertempatkan anakku, mentempatkan keturunanku bersama dengan istriku di lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, di lembah yang tidak ada sumber kehidupan, tepat di sisi rumahmu ya Allah yang mulia. Waktu itu sekitaran Ka'bah belum ada tumbuh-tumbuhan. Waktu itu sekitaran Ka'bah tidak ada air yang merupakan sumber kehidupan. Nabiullah Ibrahim bertawakal kepada Allah, beliau berharap pasti Allah akan memberikan kebaikan ke depannya. Berpisah mereka, sama-sama saling bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iya, dengan modal tawakal mereka, Allah tidak menyia-nyiakan kebaikan mereka. Allah berikan air Zam-Zam, Allah berikan kehidupan yang makmur kepada anak dan istrinya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Pesan moral daripada peristiwa ini, hadirin hadirat jamaah sekalian, adalah kalau kita menjadi orang baik, maka janganlah yang baik itu hanya kita saja. Kalau kita ingin menjadi orang baik, maka juga ajak anak dan istri kita, sekurang-kurangnya keluarga kita, untuk menjadi orang baik. Lihat bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihi salam berhasil menjaga, mendidik istrinya menjadi istri yang solehah. Pada saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu yang nyatanya itu berat bagi kita, tapi bagi istrinya itu tidak berat. Karena ini adalah perintah dari Allah, dan ini karena istrinya berhasil dididik oleh Nabiullah Ibrahim menjadi istri yang solehah.
Makanya selalu kita dalam keadaan berusaha memberikan pendidikan kepada anak, kepada keluarga, kepada istri kita, agama, agar mereka menjadi anak-anak yang soleh, istri menjadi istri-istri yang solehah. Demi Allah, seseorang tidak akan masuk neraka gara-gara tetangganya tidak sholat. Demi Allah, seseorang tidak akan masuk neraka gara-gara kawannya, sahabatnya tidak sholat. Tapi seseorang bisa masuk neraka gara-gara anak dan istrinya tidak mengerjakan sholat. Seseorang bisa masuk neraka gara-gara anak dan istrinya berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang bapak bisa masuk neraka apabila dia membiarkan anak laki-lakinya keluar rumah tidak memakai celana panjang, terbuka aurat. Seorang ayah akan masuk neraka apabila membiarkan anak perempuannya keluar rumah masih pakai celana ketat. Seorang suami akan masuk neraka apabila masih membiarkan istrinya keluar rumah tidak pakai jilbab, walaupun hanya kadang sapu-sapu halaman saja. Kenapa? Karena orang yang seperti ini dikatakan di dalam Al-Qur'an, dikatakan oleh baginda Rasulullah sebagai dayyuth. Alladzi qad haramallahu alaihimul jannah. Orang-orang yang Allah haramkan di atas mereka masuk ke dalam surga. Jangankan masuk surga, mencium wangi surga pun mereka tidak dapat. Siapa mereka? Salah satunya dayyuth. Siapa dayyuth? Alladzi yuqirru fi ahlihil khabathah. Orang-orang yang membiarkan istrinya, membiarkan anaknya, membiarkan keluarganya berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kadang bapak-bapak sering salat berjamaah, sekalipun kadang bapak-bapak sering mengajak teman untuk pergi ngaji, tapi tidak pernah mengajak istri untuk pergi ngaji. Sekalipun kadang bapak ibu sering pergi ngaji, mengajak kawan-kawan ayo sama-sama hadir dalam majelis ta'lim, tapi anak tidak pernah bapak ibu suruh untuk pergi belajar agama. Anak-anak tidak pernah bapak suruh untuk belajar pendidikan bagaimana salat yang benar, bagaimana tata cara beramal dengan baik yang sesuai dengan syariat dan sah dalam Islam. Maka orang tua yang seperti itu disebut dengan dayus, orang tua yang diharamkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Dalam Al-Quran Allah berkata, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Lindungilah diri kalian, juga keluarga kalian daripada api neraka. Allah suruh kita jaga diri, juga jaga keluarga, bukan jaga tetangga. Allah suruh kita jaga diri, jaga keluarga, bukan jaga orang-orang yang tidak ada ikatan dengan kita. Ini yang paling utama, jaga diri kita, jaga keluarga kita daripada api neraka. Insya Allah bila kita baik, keluarga kita baik, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mempertempatkan kita bersama dengan keluarga kita di tempat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari peristiwa tadi juga kita bisa lihat bagaimana berhasilnya Nabiullah Ibrahim menanamkan rasa ta'zim istri kepada suami, taat istri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga istri bisa melewati itu tanpa ada rasa berat. Jadi orang apabila sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun bentuk ujian yang Allah berikan, mereka akan mudah melewatinya, walaupun kadang bagi orang lain ujian itu berat sekali rasanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang terakhir, Nabiullah Ibrahim alaihi salam, beliau sekalipun tinggalnya di Palestina untuk berdakwah, beliau sering menyisihkan waktunya untuk bolak-balik ke Mekah. Berangkat dari Palestina ke Mekah, Mekah Palestina, Palestina ke Mekah, yang mana waktu itu belum ada kereta cepat, yang mana waktu itu belum ada kendaraan yang paling cepat selain daripada unta. Unta melakukan perjalanan Palestina ke Mekah itu kurang lebih sebulan perjalanan. Sebulan pergi, sebulan pulang, sebulan pergi, sebulan pulang. Nabiullah Ibrahim selalu menyempatkan diri untuk memberikan kasih sayang kepada anak, memberikan kasih sayang kepada istrinya. Maka sekalipun beliau tinggal jauh dari anak, anak tidak merasa seperti anak yatim. Sekalipun beliau tinggal jauh daripada istrinya, istri tidak merasa seperti istri tanpa suami. Maka hadirin hadirat jamaah sekalian, pesan moral daripada peristiwa ini untuk kita adalah, Bapak, sesibuk apapun Bapak dalam bekerja, sibuk apapun Bapak dalam mencari nafkah, jangan sia-siakan anak, jangan sia-siakan istri.
Sempatkan waktu untuk pulang ke rumah, berikan kepedulian kasih sayang kepada anak. Sempatkan waktu pulang ke rumah, berikan pedulian kasih sayang kepada istri tercinta. Insya Allah kalau kita bisa memberikan kasih sayang kepada anak dan istri, istri kita akan menjadi istri yang solehah, anak kita akan menjadi anak yang soleh, yang cinta kepada kita sebagai orang tua dan sebagai suami. Maka kenapa kadang-kadang kita terdapat ada anak yang durhaka, ada anak yang memberantas, yang berontak kepada orang tua, ada anak yang selalu melawan orang tuanya. Salah satu faktornya karena orang tua kurang mempedulikan anak tersebut. Begitupun dengan istri. Kenapa banyak istri-istri yang gugat suami? Kenapa banyak istri-istri yang marah kepada suami? Salah satu faktornya karena suami yang kurang memberikan kasih sayang, kepedulian kepada istrinya. Yang hebatnya daripada peristiwa ini adalah hasil daripada Nabiullah Ibrahim memberikan kasih sayang kepada anaknya. Anaknya Nabi Ismail alaihissalam, pada saat Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk membangun Ka'bah, membangun kembali tiang Ka'bah, tatkala Nabiullah Ibrahim membangun, berdiri anaknya yang tatkala itu masih kecil, Nabiullah Ismail di sisinya, ingin ikut membantu beliau membangun Ka'bah. Anak yang masih kecil pada adat enggak terfikir oleh dia untuk membantu ayahnya, tapi tatkala itu berdiri memegang batu untuk membangun Ka'bah bersama sang ayah. Maka di tempat berdirinya Nabiullah Ismail tatkala itu dikenal dengan Hijr Ismail, tempat berdirinya Nabi Ibrahim tatkala itu dikenal dengan makam Ibrahim, artinya tempat berdiri Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di sini mungkin bisa kita jadikan juga tolak ukur bagi kita. Bapak-bapak, saat bapak-bapak sedang beres-beres, saat bapak-bapak sedang cuci mobil, itu anak bapak yang laki-laki kemana? Saat bapak-bapak sedang buat sesuatu urusan, pernahkah ada rasa anak untuk membantu bapak? Begitupun dengan ibu. Kemarin saat megang, ibu-ibu sibuk memasak, ibu-ibu sibuk bereskan rumah, bersih-bersih rumah. Adakah anak perempuan ibu ikut membantu ibu membereskan rumah? Adakah ikut membantu? Atau kadang malah yang kasih kotor rumah itulah dia anak perempuan. Begitupun dengan anak laki. Bapak yang bersihkan Hondanya, bapak yang cuci Hondanya, dia yang pakai Honda, dia yang kotorin Honda, tanpa pernah rasa bersalah, tanpa pernah rasa sayang ayah, sayang ibu. Kenapa demikian? Salah satunya bisa jadi karena orang tua yang kurang memberikan kasih sayang kepada anak, orang tua yang kurang memberikan kepedulian kepada anaknya, sehingga tidak timbul rasa balas, tidak timbul rasa ingin anak untuk membalas kasih sayang dari orang tuanya. Dan yang paling hebat daripada kasih sayang ini, Nabiullah Ibrahim saat mendapatkan ujian, saat mendapatkan perintah yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya. Putranya beliau berkata kepada ayah, "Wahai ayah, lakukanlah apa yang telah Allah perintahkan kepadamu." Ini berawal pada malam 8 Zulhijjah. Nabiullah Ibrahim alaihissalam bermimpi, beliau mendapatkan perintah dalam mimpinya, "Wahai Ibrahim, tunaikan nazarmu. Wahai Ibrahim, tunaikan nazarmu." Dulu memang ia sebelum memiliki anak, Nabi Ibrahim beliau setiap tahun berkurban, sampai-sampai beliau berkata, "Jangankan hewan, seandainya aku punya anak, anakku pun akan aku kurbankan kepada Allah Subhanahu wa taala." Pada saat usia beliau, pada saat malam ke-9 Zulhijjah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam bermimpi lagi dengan mimpi yang sama. Itu pada malam ke-8 beliau setelah bermimpi, beliau pikir-pikir, benarkah ini perintah Allah atau kadang bukan? Maka pikir-pikir itulah dikenal hari dengan hari Tarwiyah, hari berfikir-fikir. Pada malam Zulhijjah, 9 Zulhijjah beliau bermimpi lagi dengan mimpi yang sama. Kemudian beliau barulah yakin bahwa benar ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada malam 10 Zulhijjah beliau bermimpi lagi dengan mimpi yang sama, maka beliau bertekad untuk melakukan langsung perintah Allah tanpa ditunda-tunda hari berikutnya. Dalam Quran surat As-Saffat ayat 102, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya", tatkala Nabiullah Ismail sampai usia remaja. Remaja yang pastinya tatkala itu orang ingin untuk hidup, ingin untuk bermain, tidak ada yang remaja ingin mati. Nabiullah Ibrahim berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, inni ara fil manam anni asbahuka."
Wahai anakku, sesungguhnya aku mendapatkan perintah dalam mimpiku. Perintah ini dari Allah, sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembelihmu wahai anakku. Yang hebatnya dari anak, karena berhasil ditanamkan kasih sayang oleh ayahnya, beliau berkata, ya abatif al-ma tu'mar. Wahai ayah yang aku hormati, wahai ayah yang aku cintai, kerjakanlah apa yang diperintahkan untukmu wahai ayah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Selagi engkau memperdapat aku sebahagian daripada orang-orang yang sabar. Anak, padahal pada adatnya tidak ada anak yang mau untuk dibunuh oleh orang tuanya. Tapi karena beliau yakin sekali kepada ayahnya, sayang sekali kepada ayahnya, apalagi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar ayahnya benar-benar menjadi orang yang dianggap sebagai khalil, kekasih Allah, maka beliau pun siap untuk dikorbankan oleh ayahnya. Dan yang hebat pada saat Nabiullah Ibrahim menyembelih anaknya, menjelang penyembelihan anaknya itu punya 3 permintaan. Wahai ayah, tolong ikat tanganku dan kakiku yang kuat ya ayah. Yang kuat. Jangan sampai nanti engkau melihat aku seperti melawan dan engkau iba sehingga engkau tidak jadi untuk menyembelihku wahai ayah. Yang kedua, anaknya berkata, wahai ayah, tajamkanlah pisaunya biar nanti cepat proses penyembelihanku. Jangan sampai lama sehingga engkau akan merasa iba kepadaku wahai ayah. Kemudian yang ketiga, anaknya berkata, wahai ayah, ini pakaian, nanti setelah disembelih berikan pakaian ini kepada ibu. Ini adalah kenang-kenangan terakhir dariku untuk sang ibu. 3 permintaan dari anak, dan setelah itu langsung Nabiullah Ibrahim pun menjalankannya. Kuasa Allah, jelang-jelang penyembelihan Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail alaihissalam, Allah menggantikan Nabi Ismail dengan kibas dari surga. Yang kibas tatkala itu lebih besar daripada unta. Setelah disembelih bisa dibagikan daging-daging kurbannya kepada seluruh orang Arab yang ada tatkala itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat jemaah sekalian, inilah keberhasilan Nabiullah Ibrahim menjalankan semua perintah-perintah Allah, menjalankan segala ujian-ujian yang Allah berikan, sehingga beliau pun diangkatkan derajatnya oleh Allah menjadi manusia terbaik setelah Nabi Muhammad, diangkatkan derajatnya oleh Allah menjadi khalil, kekasih orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Idul Adha kita pada tahun ini menjadi Idul Adha terbaik. Kita bisa menggali hikmah, mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang dijalani oleh Nabiullah Ibrahim bersama dengan keluarganya. Kita bisa mengambil pelajaran untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin wal afina zahira wa batina. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Allah menerima ibadah kurban kita. Allah menerima ibadah salat kita, sedekah kita, haji kita, dan umrah kita. Dan dengan lewat semua amal ibadah itu Allah hapuskan segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, juga dosa seluruh guru-guru kita, dosa kerabat-kerabat kita, zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad.